Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Warmon Mountain. Hari ini saya sudah berada di base camp pendakian Gunung Kawi via Precet. Saya mau istirahat dulu karena baru sampai di base campnya. Karena tadi itu kena hujan deras, jadi kita berhenti dulu meneduh. Untuk nanti itu kita mau konfirmasi tiket dulu dan briefing. Untuk konfirmasi tiketnya itu kita itu via online karena di sini itu tidak bisa via offline ya teman-teman. Jadi untuk briefingnya itu adalah menunjukkan jalur atau cabang-cabang, karena dari base camp ke pos 1 itu banyak cabangnya. Jadi kita briefing dulu, terus apa aja yang larang-larangan juga, dan sampah-sampahnya itu harus didata. Dan itu adalah registrasi, terus briefing, dan juga mencatat makanan yang kita bawa atau sampahnya juga. Oke, sekian dulu. Nanti kita akan lanjut lagi setelah kita istirahat dan mau berangkat ke pendakiannya atau ke puncaknya. Oke, saya mau istirahat. Tunggu di selanjutnya. Halo semuanya, saya sudah beristirahat cukup 1 jam saja karena kita memulai pendakiannya itu jam 11 malam, karena saya mau mencari sunrise. Bismillah, moga-moga saja dapat sunrise-nya teman-teman. Kita akan menuju ke atas untuk registrasi dan briefing dan pengecekan makanan, barang-barang juga, karena nanti sampah-sampahnya dibawa turun semuanya. Yuk ikut aku. Di sini juga kalau mau naik diwajibkan untuk membeli makanan atau membawa makanan berat ya teman-teman. Itu tempat registrasinya, dan di sana adalah untuk beli makanan beratnya. Yuk ikut aku registrasi. Di sini kita sedang konfirmasi tiket kita yang sudah kita beli di online, dan juga menitipkan kartu identitas kita sebagai jaminan kalau nanti terjadi apa-apa. Dan juga kita mendapatkan gelang setelah kita membayar tiket online-nya. Untuk selanjutnya kita akan mencatat barang-barang yang kita bawa untuk nanti kita bawa turun kembali. Kalau ada yang hilang, kita kena denda 20.000 per barang. Di sini kita lagi briefing jalur karena ada jalur labirin. Ingat-ingat kata-kata di tengah ya, jika fisik dan mental meragukan, betapa baik saja jangan membuat ibumu menyusahkan orang lain. Tujuan utama pendakian gunung adalah pulang dengan selamat, bukan pada puncaknya. Jadi nanti jikalau sampean pas naik ada trouble, lebih baik turun semuanya. Andaikan anggota lebih dari 2 orang atau lebih,
setidaknya sampai turun harus semuanya, nggak boleh separuh dari anggota. Karena jika nanti ada apa-apa sama anggota yang naik, anggota yang turun juga wajib bertanggung jawab, karena naik bareng harus turun bareng. Sekarang sampai di base camp, keluar belok kanan ikuti jalan raya sampai nanti ketemu gerbang pendakian segitiga warna merah di sini, sama lurus saja ikuti jalur sampai ketemu pos pantau di sini. A few moments later. Halo semuanya, kita akan memulai pendakian pada malam hari ini pukul 11 setelah registrasi, pengecekan dan pendataan yang barang-barang yang kita bawa, dan juga briefing jalur, karena ada jalur labirin atau area labirin itu di perkebunan warga. Kita memulainya dari jalan raya lurus ke sana sampai ketemu di ada kayak tugu gitu, tugu merah. Oke, tunggu saya di tugu merah. Sebelum kita memulai pendakian pada malam hari ini, sebaiknya kita berdoa agar kita diselamatkan dan kelancaran. Doa dengan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Kita sudah sampai di gerbang merah ini. Ini gerbang merahnya tidak jauh dari base camp, cukup beberapa kilometer saja dari jalan. Kita akan mulai pendakian dari gerbang merah ini. Yuk, ikut aku. Halo guys. Ini adalah perjalanan kita setelah melewati gerbang merah itu. Dimulai dari perhutanan ini. Hutannya sangat lebat, tidak kelihatan ya karena malam. Untuk jalurnya yang pertama itu cukup nanjak, tapi tidak terlalu nanjak ya teman-teman. Di sini sudah memasuki hutan atau area labirin. Jalannya cukup susah karena ini habis hujan, karena cuacanya hari ini tuh cukup tidak mendukung karena hujan terus dari tadi siang sampai malam. Untuk jalurnya ini cukup membuat kita terpreset karena sangat licin sekali. Ini kita nanti memasuki perkebunan warga yang banyak cabangnya ya teman-teman. Oke, tunggu aku di pos 1 karena pos 1-nya itu sangat jauh, sekitaran waktunya itu 1 jaman, karena area labirin ini sangat jauh sekali ya teman-teman untuk ke pos 1-nya. Oke, tunggu aku di pos 1 berapa waktunya, berapa kita ke pos 1. Kita break dulu karena capek nanjak terus di sini. Bang, join bang. Ada gigs Kayak enak ini. Bersama rekan-rekan. Ini masih setengah jalannya ke pos 1 karena kita belum
keluar dari area labirin. Bersama kakak senior. Tunggu saya di pos 1. Oh. Kita sudah sampai pos 1. Itu estimasinya ini jam 1.35. Kita mulai pendakian itu jam setengah 12. Jadi estimasinya itu 1.12, berarti 2 jam ya teman-teman, dari base camp ke pos 1 2 jam karena kita banyak berhentinya. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan ke pos 2 nya karena sudah cukup untuk beristirahatnya teman-teman. Jadi yuk tunggu aku di pos 2 berapa estimasinya kita ke pos 2. Kita nyantai aja karena puncak bukanlah tujuan, tapi pulang bareng adalah tujuannya. Tolong Beb. Halo semuanya, kita sudah sampai di pos 2. Ini sudah jam enggak kelihatan. Nah ini jam 3.32. Tadi kita berangkat di pos 1 sekitaran jam 1.50. Jadi kita estimasi ke sini itu sekitaran 1 jam setengah. Ini saya sudah berada di pos 2. Ini di pos 2. Kita mau istirahat dulu, makan-makan, dan ke pos 3 nya itu dekat ya teman-teman. Jadi tunggu di pos 3 dan berapa estimasinya. Oke, setelah kita beristirahat dan makan, kita akan melanjutkan ke pos 3. Pos 3 nya dekat, mungkin sekitaran setengah jaman, nggak tahu lagi karena teman-teman juga kedinginan gitu. Kita akan lanjut ke pos 3. Berapa estimasinya? Mungkin sih nggak sampai 1 jaman. Jadi ayo ke pos 3. Halo teman-teman semuanya, saya sudah sampai di pos 3. Estimasinya itu sekitaran 20 menitan kalau nggak salah, nggak sampai setengah jam ya. Di sini tiba-tiba hujan di bawah sana, di pertengahan ke pos 3 itu hujan, jadi kita memakai mantel. Mau pasang flysheet juga di pos 3 ini kayak jalur nggak luas sama sekali, kayak jalur pendakian gitu. Jadi kita akan lanjut saja ke pos 4 karena pos 4-nya jauh. Jadi kita istirahat saja di pos 4. Untuk itu marilah kita berdoa agar dapat lautan awan agar cerah di sini. Ini juga masih mendung. Semoga saja tidak terjadi apa-apa atau tidak ada yang terjatuh di jalur. Oke, tunggu saya di pos 4. Dan estimasinya berapa? Ya, estimasinya berapa? Oke. Halo teman-teman. Ini menuju pos 4. Tanjakannya sangat tanjakan istighfar. Padahal belum sampai tanjakan istighfar ini. Apa? Tanjakan istighfar itu ada di atasnya pos 4. Ada di atasnya pos 4. Gila.
dari pos 2 ke pos 3 nanjak, terus ke pos 3 ke pos 4 itu nanjak banget, tambah nanjak. Kalau fisiknya masih belum siap atau baru pertama kali naik gunung, tidak rekomen banget ya. Oke, saya mau lanjut dulu. View-nya sangat bagus sekali. Ini sudah jam 5 lebih, kayaknya mau jam 6 ini. Oke, saya akan lanjut ke pos 4 dan makan di sana karena sudah lapar. Halo teman-teman semuanya, saya sudah sampai di pos 4, pos terakhir pendakian, dan untuk ke atasnya itu menuju puncak. Kita summit apa? Tembok ya teman-teman, karena cuacanya ini tidak mendukung dan hujan terus. Ini aja gerimis. Kita istirahat dulu, makan-makan karena kita lapar. Belum. Oke, kita sudah beristirahat dan makan-makan, sudah kenyang. Oh iya, tadi itu estimasinya perjalanan ke pos 4 itu sekitaran 1 jaman. Kita sampai itu jam 6 kurang 10 menit kayaknya. Dan kita akan melanjutkan menuju puncak, karena menuju puncak itu sangat jauh ya teman-teman. Ada juga tanjakan Istighfar. Lihat nanti tanjakan Istighfar kayak apa ya teman-teman. Oke, tunggu saya di puncak. Halo teman-teman, saya sudah sampai di tanjakan Istighfar. Ini adalah tanjakan yang ikonik di Gunung Kawi. Tapi yang Istighfar itu nggak di sini saja, tapi di bawah sana. Di sana itu dari pos 3 sampai ke puncak itu, aduh, nggak ada ampunnya sekali. Apalagi yang tanjakan Istighfar ini yang banyak talinya di atas. Sangat-sangat membuat adrenalin saya itu. Oke teman-teman, ini sudah dekat dengan puncak. Kita akan ke puncak dulu. Nantikan saya akan ke puncak. Oke. Halo teman-teman semuanya, kita sudah mau sampai puncak. Di depan mata puncaknya. Nanti aku akan cerita di puncak tentang treknya yang sangat ekstrim dan bikin kaki nggak bisa berkata-kata. Ini adalah detik-detik puncak. Itu di atas adalah puncak batu tulis di Gunung Kawi. Dan sekarang kita mau istirahat dulu, mau buat flysheet untuk makan-makan dan masak-masak, karena di sini badai dan berkabut. Untungnya di sini cuacanya itu tidak hujan ya teman-teman. Capek sekali, bikin orang trauma naik gunung. Oke, saya akan istirahat dulu. Oh ya, saya akan ke puncak dulu untuk memperlihatkan puncaknya gimana ke teman-teman semuanya. Puncak
Gunung Kawi, batu tulis via Brecet. Di sini badai sekali ya teman. Ini MT Gunung Kawi ya, yang evaluasi gunungnya itu nggak bisa dibayangkan di treknya. Dende lintas. Di sini juga bisa lintas, tapi kayaknya itu lintas untuk orang-orang yang mau ngecamp di Sabana Gunung Puntang. Oke, tunggu saya mau istirahat. Kita akan cerita 603. kita akan cerita tentang treknya yang begitu sampai nggak bisa berkata-kata. Oke, saya mau istirahat dulu ya teman-teman. Berarti kita harus diukap dulu. Halo semuanya, kita sudah makan nasi, makan mie, dan juga makan cemilan-cemilan, dan juga perut sudah terisi. Saya akan bercerita di treknya ya teman-teman, di trek menuju puncaknya itu di pos 4 menuju puncak. Itu pos 4 itu pos terakhir, dan itu tempat untuk summit atau orang yang mau camp dari situ sampainya. Dan juga ini tidak direkomendasikan untuk para pemula, karena di sini tuh treknya itu begini terus sampai puncak. Aku aja yang udah beberapa gunung ke 3000-an gunung itu nggak kayak gini capeknya. Saya aja di belakang sendiri tuh, teman-teman saya itu di depan. Saya suruh untuk duluan aja karena saya itu sering berhenti karena kecapean itu. Maaf ya, di sini terdengar berisik sekali karena di sini lagi badai dan juga lagi tembok. Dapat tembok di sini. Saya tidak dapat cerah karena juga ini musimnya musim hujan. Oke, lanjut ke treknya itu. Treknya itu nggak ada habisnya, naik terus, nggak ada landai sama sekali. Mungkin landainya ada, tapi di puncak, mau ke puncak itu, di bawahnya puncak itu kayak saya ini terus ke bawah itu ada landainya. Jadi tidak direkomendasikan untuk para pendaki pemula karena ini terlalu susah sekali. Bahkan orang yang sudah pengalaman pun pastinya kecapean. Itu treknya itu nggak bisa berkata-kata lagi ya Bu. Mungkin kalian mungkin di klip sebelumnya itu ada, tapi itu lebih kejam, lebih ekstrim lagi. Dan juga di tanjakan istighfar itu mudah. Yang istighfar itu di bawahnya tanjakan istighfar, karena itu nanjak terus, nggak ada landainya. Nanti aku video di bawah gimana sih treknya itu kalau dari atas. Itu sangat ekstrim sekali karena ini evaluasi gunungnya itu kerucut gini, dan saya itu tidak tahu kalau itu kerucut.
Oke, itu adalah pendakian kita hari ini di Gunung Kawi. Cukup ekstrim lah menurutku, cukup membuat tenaga ini bergejolak dan membuat tenaga habis. Itu adalah pendakian kita di Gunung Kawi via Precet ke Batu Tulis. Untuk gunung selanjutnya tunggu di video selanjutnya. Oke, see you.